BPOL-BF kembali buka program inkubasi pengusaha Ekra Floratama Academy 5.0 pendengar. Dan kita akan membahas bersama PLT Direktur Utama BPOL-BF, Bapak Franciscus Saverius Teguh. Selamat pagi Pak Frans. Pagi Mbak Christine, selamat pagi para pendengar di seluruh Nusa Tenggara Timur dan seluruh Nusantara. Baik, salam sehat Bapak. Salam sehat, salam Indonesia, sukses, maju, berkembang terus. Oke, salam pariwisata. Salam pariwisata. Baik, Pak Frans, ini terkait dengan pembukaan kembali ya program Floratama Academy 5.0. Ini program apa saja, kemudian apa yang melatar belakangi di balik ya pembukaan program tersebut nih Pak Frans? Ya, Floratama Academy ini sebuah program unggulan dari Badan Otorita untuk memastikan dan juga bisa melahirkan pengusaha dan juga UMKM, termasuk orang-orang kreatif yang lebih tangguh, yang lebih berkualitas. Mengingat ini potensi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT luar biasa. Kita perlu orang-orang hebat, orang-orang yang punya kemampuan yang bisa kita bentuk, kita siapkan dengan ya skill, dengan pelatihan-pelatihan, dan saya kira ini sekaligus juga bisa memberi peluang bahwasanya usaha-usaha kecil yang sekarang sudah dirintis ini bisa go global dan bisa bersaing ya di kancah nasional maupun internasional. Karena kita punya potensi yang luar biasa di bidang pariwisata, ekonomi kreatif ya, ada alam kita yang indah, ada budaya kita, ada sentra kreatif dan sebagainya. Oke, dan ini menjadi latar belakangnya. Nah, sejauh ini sudah memasuki tahun keberapa nih Pak penyelenggaraan program ini? Ini sebetulnya tahun ketiga, dan yang lebih spesifik lagi di tahun ketiga ini kita mengangkat tema terkait dengan usaha pemberdayaan masyarakat menuju era digital. Artinya kita ingin teman-teman yang ikut dalam batch sekarang ini di tahun 2024 ini punya kemampuan agar bisa punya ya akses kepada pasar, ya, akses kepada modal, lalu kualitas produk kita juga menjadi lebih bagus. Lantas yang menjadi penting adalah kemampuan kita untuk negosiasi, membangun jejaring, terus kita ada inovasi-inovasi yang baik, terus bisnis modelnya seperti apa, sehingga usaha-usaha yang sudah dirintis atau yang sedang berkembang ini menjadi lebih tangguh, menjadi lebih siap, jadi ada produk-produk bagus yang bisa kita tawarkan. Dan ini sebuah kawah atau proses inkubasi ya. Jadi kita harapkan teman-teman punya kerelaan dalam waktu-waktu ke depan ini yang berminat ya, supaya kita dapat pengayaan dari coaching ya, dari mentoring kita, pendampingan yang kita siapkan dalam modul-modul kita. Lalu yang kita ingin harapkan jadi usaha itu berkembang, tapi produk-produk unggulannya juga bisa laku di pasar, di marketplace ya. Itu apa namanya, hal-hal yang kita harapkan bisa menjadi kekuatan dari Floratama Academy dari tahun 2024 ini. Oke, ini sudah di tahun yang ketiga. Nah, tentunya saja ada pencapaian-pencapaian signifikan dari program-program sebelumnya, seperti itu ya Pak Frans? Iya, jadi saya kira kalau kita mengukur keberhasilan itu pasti. Jadi sekarang ini kan tumbuh ya usaha-usaha kecil ya, kita bisa lihat ya di Labuan Bajo, di NTT secara keseluruhan, karena yang ikut dalam Floratama Academy itu memang kita lakukan bertahap, tapi kita membuka kesempatan kepada semua pihak, teman-teman, komunitas, ya, pelaku-pelaku ekonomi kreatif, UMKM, ya, mungkin yang senang kuliner, yang senang bikin tenun, ya, atau menari, sentra kreatif. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sudah menjadi kekuatan kita, dan seluruh tatanan produk-produk yang sekarang dijual itu sebetulnya sudah cukup banyak. Contoh misalnya yang
sudah ada di Labuan Bajo ini teman-teman yang bergerak di bidang kuliner. Mhm. Ada juga yang mengembangkan dari jahe. Jadi ada jahe diramu, dikemas dan sebagainya, akhirnya menjadi minuman yang juga sekarang sudah mau menuju ekspor. Jadi kita Oke. lihat ini luar biasa kreativitas. Jadi Mhm. saya ingin sekali lagi sebetulnya kreativitas ini adalah modal sosial yang kita miliki, ditambah hospitality. Lalu kita coba kemas dengan baik dan akhirnya ya kita bisa bersaing di dunia internasional. Artinya produk-produk kita menjadi lebih laku karena Mhm. sesuai dengan standar ya, ada hygiene-nya, standar-standar CHSE, lalu kita sesuaikan juga dengan kebutuhan pasar. Ya. Dan yang penting juga konsistensi. Jadi artinya begini, sebagai bisnis model, Mhm. ini kerap kali juga kita merasakan kalau misalnya ordernya kebanyakan, kadang-kadang stoknya terbatas Ya. atau SDM-nya juga terbatas. Jadi kita lihat bahwa skala-skala usaha ini benar-benar kita atur sesuai dengan kapasitas kita dan di mana kita bisa connect ya dengan Mhm. teman-teman yang menjadi user dan bahkan ini kita dorong melalui digital. Jadi boarding juga usaha-usaha mereka ini bisa naik ke sosial media atau melalui digitalisasi kita bikinkan pemasaran marketingnya secara digital dan ini uh, kanal-kanalnya sudah tersedia. Jadi Baik. kami berharap motivasi ataupun keinginan ini dari teman-teman dari seluruh masyarakat, anak-anak muda ini juga saya Mhm. himbau, ya mari kita selalu berpikir lebih kreatif, tiada hari tanpa kreatif dan kita ingin sesuatu yang biasa ini bisa menjadi luar biasa dan kita ingin hadirkan from zero to hero. Artinya apa? Kita mungkin tidak punya apa-apa hari ini, tapi dengan pelatihan, dengan konsistensi, dengan passion, dengan ketekunan, ketelitian, itu kita bisa menjadi luar biasa pada akhirnya. Ya. Oke, tadi juga Anda sebutkan tentang pelatihan dan bimbingan yang akan diberikan kepada peserta, Mm-mm. seperti itu ya. Ini sejauh ini sudah seperti apa nih yang sudah dilakukan dari BPOLBF, Pak Frans? Yes, di program ini kita sebetulnya ada dua kategori. Ya. Jadi ada yang disebut dengan seed group dan growth group. Mhm. Sebetulnya ini untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat. Karena ada beberapa unit usaha atau pemilik ya atau pengelola itu kan mungkin masih di bawah 2 tahun ya belum juga memiliki legalitas usaha. Mhm. Nah ini juga menjadi kelompok yang kita dampingi ya Baik. kita coaching mereka Mhm. supaya mereka lebih siap, mereka tahu aturan atau ketentuan dan misalnya mereka juga bisa diberikan akses, oh ya ini harus dilakukan apa. Atau juga beberapa komunitas yang aktif, anak-anak muda, Karang Taruna, atau juga sentra-sentra kreatif, Pok Darwis juga, itu karena usaha berbasis masyarakat, mereka juga kita jadikan target untuk Mhm. bisa kita coaching ya, kita berikan pelatihan pendampingan. Itu dari sisi seed group. Nah, kelompok yang kedua ini yang sudah berkembang Ya. karena usahanya mungkin sudah lebih dari 2 tahun. Mhm. Jadi rasa-rasanya mereka sudah mulai ngerti-ngerti ini bisnis kayak apa toh. Mhm. Mhm. Tinggal nanti kita sentuh pengemasannya, standar-standarnya lebih baik atau mungkin di usahanya juga belum semua punya kemampuan untuk memproses perizinan atau juga aspek-aspek terkait dengan hukum dan sebagainya. Nah, kita juga lebih jauh, jadi ada usaha-usaha yang sudah semakin baik atau berkembang ini kita juga dorong. Jadi Oke. itu konsen kita dengan struktur program. Nah, kita harapkan setelah proses ini berjalan, ya paling tidak ada target kita. Berapa orang sih yang Ya. atau berapa usaha, berapa kami tahun 2024 memang punya target tidak terlalu ambisius. Mhm. Kita harapkan paling tidak ada 25 lah champion-champion ya. Saya Mhm. bisa Mhm. katakan begitu ya. Jadi unit-unit usaha termasuk juga pengelola, pelaku-pelaku yang mumpuni dan dia bisa kita dorong lagi untuk ikut bootcamp. Ya, bootcamp ini adalah sebuah proses untuk bisa dia presentasi ya di Baik. level pitching. Jadi
Kita harapkan dengan kemampuan itu dia bisa meyakinkan pasar, ya, dia punya negosiasi, dia bisa bangun komunikasi yang lebih baik dengan mitra-mitra dan meyakinkan juga customer sehingga produk-produknya ini benar-benar bisa laku. Ya. Dan ini dalam proses ini kita tentu juga mengawal, ya, karena kami ingin mereka ini ada semacam ya mentor. Mentor itu artinya teman-teman yang sudah sukses, ya, mitra-mitra kita yang sudah kita connect sebelumnya, dan saat ini antusiasme dari mitra-mitra kita luar biasa. Jadi sekaligus Baik. juga mereka mendampingi dan mereka juga bisa memastikan apa kendalanya, jalan keluarnya seperti apa. Jadi saya kira program ini benar-benar bisa bermanfaat. Oke, program ini bisa berkontribusi dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Labuan Bajo dan juga Flores secara keseluruhan seperti itu ya Pak Frans ya? Betul, ya, Oke. jadi hari ini atau kemarin sebetulnya kita sudah kick off webinarnya Mhm. melalui online dan juga offline di Oke. Ruteng. Karena kita bagi ada 3 zona ini, ya, ada zona barat, ada zona tengah, dan zona timur. Kita mulai dulu dari barat dan ini sudah kita lakukan kemarin tanggal 19. Lalu nanti kita akan calling, open call, registrasi proses dari teman-teman yang punya minat, niat, atau juga proposal. Mereka ingin hadir dan mungkin akan kita lakukan kurasi. Setelah itu mulai tahapan workshop, ya, Mhm. mentoring, coaching, lalu kita masuk ke tahapan bootcamp sehingga Oke. semua proses ini betul-betul bisa kita lalui, dan mudah-mudahan dari Juli sampai September ini kita bisa punya pengalaman Mhm, mhm. sekaligus juga pembelajaran, dan kita akan hasilkan pengusaha-pengusaha produk-produk dan juga konsistensi kita untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata di Labuan Bajo, Flores, dan NTT pada umumnya. Oke, dan ini tentunya BPLBF mendukung peserta ya. Kemarin sudah diikuti webinar. Nah, setelah program inkubasi selesai, bagaimana dukungan konkret dari BPLBF, Pak Frans? Ya, kita punya skema exit strategi. Jadi artinya setelah pelatihan, setelah mengikuti Flora Tama Academy ini, ya kita akan melakukan pendampingan. Tetap dalam pendampingan, kita juga akan mempunyai akses untuk pasar. Jadi kita akan lihat kemungkinan potensial pasar seperti apa. Jadi ruang-ruang ini tetap kita lakukan Mhm. secara optimal, dan Baik. bahkan kita nanti akan connect juga dengan investor karena mereka mungkin butuh modal, ya, dan punya quality untuk produk. Ini semua dalam ekosistem yang kita benar-benar perhatikan secara serius. Jadi mudah-mudahan ini selalu menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan sumber daya manusia kita yang lebih profesional, yang lebih kreatif, lebih juga memberikan manfaat pada masyarakat. Oke, tentunya ini juga memastikan dari BPOLBF untuk keberlanjutan bisnis peserta ya setelah mereka menyelesaikan program inkubasi ini ya, Pak Frans ya. Ya, saya kira sustainable business model Mhm. itu menjadi concern kita, sehingga di dalam program ini kami juga selain coach, ya, atau pemateri atau narasumber, itu mereka juga punya latar belakang juga dengan usaha-usaha selain sejenis yang bisa Oke. nanti menjadi mitra mereka, misalnya Smesco, ya, ada Indigo dari Telkom, ya, ada grup hotel, ya, ada dari asosiasi pengusaha. Jadi termasuk juga pendidikan. Jadi saya kira kita mencoba juga connect dengan financial technology company, ya, atau bank, banking. Jadi hal-hal seperti ini yang kita coba siapkan, Mhm, mhm. dan tentu kesempatan ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bila mana kita gunakan. Karena opportunity ini adalah sesuatu yang harus menjadi pilihan dari Oke. pendekatan pembangunan kita, ya. Baik, kesempatan yang menjadi suatu pilihan ya. Baik, dan tentunya ada selalu tantangan nih Pak Frans yang dihadapi dalam mengimplementasikan program ini dan bagaimana peran BPLBF untuk mengatasinya? Iya, saya kira kalau soal tantangan tuh pasti, ya. Ya. Jadi dalam pengalaman kita di batch pertama, kedua, ya
Pertama yaitu kehadiran dan motivasi ya, teman-teman ini kadang-kadang ya ups and down ya itu Hmm. juga. Terus yang kedua ya selalu ada orientasi instan. Jadi ya, teman-teman ini saya kira untuk menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha atau merintis suatu usaha ini pasti harus ada prosesnya. Baik. Jadi kita ingin menanamkan bahwa kerja keras itu tidak pernah mengkhianati hasil. Dan Mhm. ini saya kira mental model ini juga menurut saya penting ya dalam transformasi sosial budaya masyarakat kita. Jadi saya apel ya, anak-anak muda yang dengan akses informasi yang sangat luar biasa, kita lihat banyak contoh-contoh ya orang-orang sukses dan ternyata kesuksesan itu tidak datang cuma-cuma, dia Baik. harusnya berproses dan ini menurut saya tantangan yang paling nyata ya ketika kita membangun apa entrepreneurship dan juga pengusaha-pengusaha ulet dan yang orang-orang muda kita yang tangguh, yang punya passion dan saya kira sebetulnya ini harus menjadi bagian dari keterlibatan masyarakat kita yang mungkin tidak harus hanya bekerja di sektor-sektor formal, tapi bidang ekonomi kreatif, bidang pariwisata ini mendatangkan banyak manfaat, ya tentu harus kita kelola secara profesional, kita harus lebih unggul, dan kita bisa punya daya saing. Oke, masyarakat dan pelaku industri lokal ini dapat berpartisipasi ya, seperti yang Anda jelaskan untuk bisa mendapatkan manfaat dari program ini. Manfaatnya yang luar biasa, begitu ya, Pak Frans? Ya, saya kira Oke. manfaatnya terutama pasti untuk pengembangan dirinya sendiri, Mhm. pengembangan usahanya, dan secara keseluruhan bisa meningkatkan kinerja dari kepariwisataan Indonesia, khususnya di Flores, di NTT, karena semakin banyak produk-produk kreatif, itu kan juga menjadi kebutuhan bagi pengunjung atau juga customer, dan akhirnya mereka, oh iya ya, oh di NTT, di Flores, ya, di Manggarai, di Ende, ini banyak sekali produk-produk yang menyenangkan dan berkesan, mereka punya standar kualitas yang memadai, ya akhirnya itu kan mekanisme pasar, ya orang akhirnya Oke. ya returnnya bagus, volume bisnisnya baik, ya mensejahterakan ekonomi, bertambah besar, bagus, kesempatan kerja juga makin luas, jadi kita bisa mengatasi pengangguran dan banyak anak-anak kreatif kita yang bisa ikut dalam ekosistem seperti ini. Jadi saya kira ini bagian dari hal-hal yang kami kontribusikan. Jadi semoga teman-teman bisa merasakan bahwa ini ada manfaat yang luar biasa dan mari kita membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini dengan memperkuat SDM yang lebih profesional, yang lebih unggul dan memiliki jiwa kewirausahaan. Baik, terima kasih Pak Frans untuk waktunya pagi ini. Semoga Baik. selalu ada rencana yang untuk terus mengembangkan program serupa ya di daerah lain di Indonesia ya, tidak saja di Nusa Tenggara Timur ya, seperti itu ya Pak Frans ya. Baik, terima kasih Bu Christine, selamat pagi. Selamat pagi Pak Frans. Ya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama ya Ketua BPLBF PLT ya, Ketua BPLBF Manggarai Barat ada Pak Frans Teguh, pendengar.